Di waktu kala dulu, saya itu orang dunia, sekarang juga orang dunia, tapi beda. Dulu, waktu kecil, saya diajarkan bapakku ke gereja DKJ. Setelah itu saya sekolah, baru kelas 2 SMP. Mau naik kelas 3, saya enggak betah, dikarenakan diomeli dengan wong tua. Dikarenakan zaman dulu tuh mangannya susah mas, apa meneh gawe bayar sekolah. Selalu diomeli, aku kan rasaku risih, enggak betah. Aku minggat. Saya minggat, bar sunat minggat, wes ugal-ugalan ya mas ya. Cah namo, rambutnya agak dipanjangin. Di samping itu, agar saya itu jumbo, saya ngeladi ilmu. Saya mencari ilmu dari ujung timur sampai ujung barat. Wes tak lakon kabeh. Setelah itu, ada orang apa meneh Mbak Ika menghina saya. Tak ceteti tek, besok cari aku Mbak. Tak jaran goyang penjenengan. Nak jajaran goyang orang mental tak semar mesem. Semar mesem orang mental kinjeng kencono luwih tajam, Pak. Itu semua wis tak kuasani. Bukan soal cuma pengasihan. Hal tentang kekebalan pun Pak Thomas oke pada waktu itu. Penjenengan ini semua ngeroyok aku, orang mungkin Pak Thomas kalah. Itu benar. Apalagi jenengan cuma pakai parang. Orang mempan, pistol aja loh, jarak 5 meter, enggak bisa tembus. Pak Thomas, dulu loh ini. Aku belajar yang paling banter di Banten. Batu besar, tek ambyar. Apalagi sirah manusia. Mungkin tak giniin aja. Cita-citaku dulu itu aku mau jadi dukun. Besok nak tuwa aku ndok ngomah ana wong ngetari gula kopi. Enak ta kuwi ya? Enak Mas. Gula kopi enak. Tapi bener. Aku belum sampai tamat. Aku belajar ilmu akan hal itu. Sudah ada 2 orang datang ke tempatku. Mas, aku kan masih ting-ting bujang kok Mas. Mas, aku minta tolong. Nggonku kemalingan, sapa malinge, saiki ndok ngendi barange. Tes. Aku sudah menguasai ilmu, ngerti sak jeneng winarah. Paham to panjenengan? Panjenengan ndok kono tak tamatke ketok. Saya menguasai hal itu. Terus tak lihat tek. Oh, barang panjenengan di Bandungan. Yang maling ini tidak lama kemudian mbokku digawake beras, Mas. Tempe, mie, gula. Oh sak bojok kae, Mas. Gendong dengan bojone. Mas, aku matur nuwun wis njenengan bantu. Malinge wis ketemu, barange balik. Wah iki arep dadi dukun tenan nek ngono carane ya. Enak to ya. Dadi dukun tenan wis cita-citaku dadi dukun ngono wis pokoke. Terus ada lagi orang daerah Tuntang kehilangan istrine, wong rodok uang alias stres mungkin lo itu. Hilang. Terus moro nyanggon kuntas siapa yang ngasih tahu, takok kae jenengane Santoso bukan Thomas pada waktu itu. Santoso gitu. Tenan tanya-tanya sing jenengane Santoso ngendi omahe. Nang perlu apa, Mbah? Itu kakakku yang terus pengen ketemu sing jenengane Mas Santoso. Terus saya dicari ketemu jagongan Mas, enak jagongan, ngerokok, ngopi, enak dah itu. Terus dia berbicara gini, Mas aku njaluk tulung, bojoku ki ilang. Loh, ilang piye ya? Aku kan gitu. Mbah sebabe ning lunga saka omah tekan saiki ora bali. Jenengane sapa, Pak? Iki kan jeneng itu utama, kan si jabang bayine sapa gitu kan tak sebut itu. Jenenge sapa Pak iki kan gitu. Setelah itu terus wah Pak jenengan Balio saiki wong iki
ndok pinggir dalan sendenan karo wit karet. Cepet lek bali opo ngono. Tenan Mas. Moro meneh Mas nggawa rokok orang slop itu. Gudang garam merah. Enak tuh itu. Oh. Pada waktu itu ngerokokku ya gudang garam merah calon dukun kok Mas, arep ngopo. Bukan calon pendeta. Setelah itu kan saya sudah menguasai akan ilmu tersebut. Baik di dalam pengasihan, pengen wong sing ganteng alah gampang. Ngono nak ora semar mesem, jaran goyang nak ora kinjeng kencana tet. Ah sesuk wis kintir. Pengasihan tenan perdagangan ya. Terus nambani wong ditenung, oke. Saya belajar akan hal itu. Terus armatani maling saya juga mampu pada waktu itu. Apalagi nak gerong omah gitu tuh Mas. Wah itu paling mudah. Biasanya dulu kan gitu. Malingnya kan terowong gitu tuh. Itu paling mudah dibunuh. Saya menguasai hal itu. Terus lama kelamaan wis cara-carane ora ampan bathok, ora ampan tembak. Mangkat nandi wis diawal duwe Mas anak buah ki. Oke, Bos. Pistol selalu dikasih. Nak pada waktu itu saya itu mau garong. Penak tenan nih Mas. Bias wis ora urusan. Wong saupama aku dides ora mempanak arep ngopo. Ning aku mbawa itu. Lama terus ada dukun kondang kan gitu. Ceritanya itu dikeroyok wong 40 orang. Terus saya bawa golok kecil. Terus tak tancepke, "Hei, dukun kondang, yo rebutan golok aku gitu." Kowe apa aku sing njekok goloke aku ngono. Saiki bacok-bacokan nak wani aku. Sumbarmu kayak gitu. Musuh bocah durung ilang pupuk lempuyange, tapi musuhmu sekarang. Ayo wani perang. Oh nyembah. Loh, bangetan mana dukun kondang kok kayak gitu percuma le aku gitu. Mbah tak undang le. Kan ora sopan ta Mas kuwi. Lama kelamaan saya punya musuh. Di pandang dangdutan gitu aku senengnya kan nyanyi. Aku nyanyi pas itu dengan panatiannya itu tadi saya tidak diperbolehkan main. Terus kawanku kalau tidak 3-4 dengan begitunya panggung tersebut tak dorong rengsek sekaligus. Orang-orang bubar. Habis itu terus pendak hari ini ceritanya aku kan diancam. Aku datang dengan sendirinya, cah gagah. Ayo nak wani gelut ijen. Syukur kowe ngeroyok aku ijen kan gitu. Orane wong metu. Suwe gaweanku kok mbur gelut ya kan gitu. Terus aku ki pengen menambahkan ilmu tadi. Ilmu apa sing kira-kira sing paling menangan. Terus aku dengar cerita dari orang tua. Wong sing sabar kuwi ora mungsuhi. Wong sing sabar lho gurune ngendi lek aku kan gitu kan. Guru sabar ngendi nggone ora ana aku. Guru ya kuwi jotosan. Terus samping itu ya sing welet balunge luwet kulite itu yang guru sabar tuh. Saya pulang dari Bengkulu terus ketemu dengan orang Kristen pada waktu itu. Tapi segalanya kan aku punya pengasihan aku punya, terus kekuatan pun aku menguasai. Di samping itu saya juga belajar tentang ngerti sakjroning winarah. Jenengan ngancam aku arep nenung Mas, ngerti aku. Tur aku iso mbelekke tenunge sampean pada waktu itu. Terus aku ketemu dengan cewek, cantik Mas. Oh aku jeh bujang kono ya perawan kan. Terus ngomong gitu kan. Akhirnya menyentuh tentang sabar tadi. Tentang sabar. Terus itu tak gali. Oh tidak mudah aku percaya, apalagi cah cewek ngisore ya, tak semar mesem melu aku Mas. Itu terus tak gali, tapi saya dengan pelan-pelan ya cuma ingin mencari wong digjoyo ora ana wong ngalahke wong sabar. Wong digjoyo
wong sing paling digdaya wong sabar kan gitu. Lama kelamaan terus aku ke Lopait, ke Pesat itu toh. Pesat di situ bertemu dengan dosen-dosen itu. Saya debat dengan marah. Tujuan saya kan mencuri ilmu nih. Nak saya dengan pelan-pelan gitu dia kan enggak. Terus saya debat dengan marah. Dengan kemarahanku, aku mancing ilmu nih dia tak pancing dikit sampai 15 tahun pada waktu itu. Terus aku pengen membuat itu gereja terjadi oleh doa. Saya mencari Jumat Mudah pada waktu itu. Terus saya khotbah juga didengarkan, orang ditinggal turu pada waktu itu. Itu mujizat. Tapi itu dengan pelan-pelan itu kan wis tak hapus dikit. Tak hapus kena saiki kena silet sithik ri. Ri itu tembus Mas, bukan peluru, ri itu aja tembus. Kena pisau dikit suwek. Ini kenarit. Empan. Nak dulu tak kira rampan. Itu tentang jimat. Setelah itu kan saya juga sudah bertobat ikut Yesus loh Mas itu. Ikut Yesus dan Allah pada waktu itu. Ikut Yesus dan Allah. Saya selama 15 tahun bertemu dan mencuri ilmu dosen-dosen di Lopait untuk bekal buat saya mengembalakan di Kaliputih. Tapi tak pikir lama-lama aku ora mampu, wong aku ora sekolah Alkitab kok Mas. Jelas toh kekurangan ilmuku, terus aku minta bantuan dari Tawangmangu. Itu remaja pintar bagus. Nah, setelah di situ mengajarkan di situ ya tak kasih kepercayaan berbuat yang tidak benar. Padahal loh, aku tuh cuma modal dengkul, bisa beli tanah, rumah gereja, bangun gereja, bahkan iso pasang listrik, neng kursine jalan. Itu cuma modal dengkul. Itu yang menjawab orang Korea, bukan tetanggaku. Terus listrik yang menjawab orang Tawangmangu. Itu juga bukan pendetaku. Pada waktu itu memang pendetaku tak nyek terus. Wong mosok pendeta kok kayak gitu, setelah tak serai udah penjenengan aja. Nah terus lama-lama itu berbuat yang tidak benar. Tidak benar, terus tak tantang pada waktu itu tak usir. Penjenengan di sini itu tak kon memimpin sing apik, tapi perbuatan jenengan ora benar. Sekarang juga penjenengan minggat. Hari ini juga kamu pergi. Tidak usah di depanku, pergi aku. Minggat aku bingung, aku sakit Mas, enggak aku ngerintis kaya ngono kok, digawe kaya ngono, aku ora trimo, sakit. Aku terus percuma aku dadi wong Kristen, mending biyen aku dadi wong dogeng kan gitu. Terus lama kelamaan aku ora nyang gereja Mas, ora nyang gereja. Bojoku tuh nangis, ayo Mas nyang gereja lagi. Tidak lama kemudian Pak Yusmin dengan Mas siapa kayak? Bukan, ya Mas Wagiman ke tempatku pas arep kadiso. Lah ngomong-ngomong tentang Yahweh, wah itu ajaran sesat. Pertama aku harus mengerti kan gitu. Itu ajaran sesat itu. Kan saya harus mengerti duluan sebelum orang-orang ngerti tentang Yahweh. Ajaran sesat tadi. Di situ kan aku kan wis 15 tahun mendalami Alkitab kan wis cukup lumayan, di samping itu aku juga belajar dengan dosen-dosen walaupun aku ora sekolah Alkitab. Tapi aku wis menguasai saupama kon khotbah ngono ki ya iso, mergo ngutip ngene wong-wong. Carane tak pancing Mas, dengan kemarahanku dia langsung seperti Pak Yakub. Pak Yakub itu dulu itu musuhku. Tak jak debat, tak kirimi surat. Wah, iki dunia mengatakan nak tanggal 25 Desember iki hari kelahiran Pak. Wis diakui karo dunia tak gitu Pak Yakub. Pak Yakub terus dengan sabarnya rentet Mas menceritakan tentang Yesua karo Allah. Aku ngertiku di situ. Allah usul-usulnya Allah itu dari ini, neng dengan kemarahanku tadi, nak aku
dengan diam-diam ora mungkin Pak Yakub mengeluarkan sebegitu dalam ilmunya to Mas. Nah, mulane nek arep nyolong gitu ya, tak ajari nyolong. Yang dicolong itu ndak kehilangan, penjenengan entuk tenanan. Itu caranya kan gitu. Pada seperti saya dulu. Wah, aku nak apa meneh dadi dosen, mau sekolah SMP persamaan kok. Mulanya aku mencuri dari ilmu dari orang, tapi orang tersebut ndak kehilangan. Dan mungkin saya juga tidak berdosa, wong ora merugikan dia kok. Nah itu, terus berdebat dengan Pak Yakub, enggak sebulan 2 bulan, saya di sini selama 6 bulan. Debat dengan pengurus di sini dengan Pak Yakub sudah berapa kali aja. Saya tidak mempercayai tentang hal itu, tapi dengan mudahnya Roh Kudus, terus memimpin diriku, saya sekarang menjadi pengagung Yahwi. Amin. Matur nuwun.